Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dan wa nasara 'abdan wa 'azza jundan wa hazama al-ahzaba wahdan. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar bagaimana cara mensyukuri nikmat di pagi hari ini. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya sangat banyak berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada Muhammad kata Allah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Muhammad tentu adalah nikmat untuk kita semua, sebagaimana yang kita rasakan pada pagi hari ini, yaitu dapat melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian bagaimana cara mensyukuri nikmatnya? Fasalli li rabbik, maka laksanakanlah sholat. Tadi kita sudah melaksanakan sholat Id. Setelah melaksanakan sholat Id, ada tugas lagi satu, yaitu wanhar, berkurbanlah bagi siapapun kita yang Allah berikan kelebihan rezeki. Salawat berikan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam, Nabi dan Rasul yang sangat dicintai oleh Allah, Nabi dan Rasul yang sangat kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 27 Mei 2026, 10 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Di seluruh penjuru dunia, gemar takbir kita dengarkan, dikumandangkan oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, berarti diri kita di hadapan Allah dipuji. Allahu Akbar. Kalau Allah Maha Besar, berapa kekuasaan kita, berapa hebat kekuasaan kita, berapa banyak harta kita, tentu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pujian demi pujian yang sering kita dengar, oh dia hebat, oh dia dermawan. Pujian yang sebenarnya hanya kepada Allah, walhamdulillah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pantas mendapatkan pujian. Kita kecil rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita akan memetik hikmah daripada Idul Adha ini. Setidaknya ada dua hikmah yang dapat kita ambil dari hari raya Idul Adha ini. Yang pertama kita ambil, kita melihat saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji di kota suci. Kita lihat panorama yang sangat menakjubkan di sana. Dari berbagai penjuru dunia mereka datang, dari berbagai macam negara, suku dan bangsa, beda-beda mereka datang dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sama. Tidak dibedakan, mereka menggunakan pakaian ihram, sebuah kain helai putih. Sama, tidak dibedakan mana pakaian raja, mana pakaian sultan, mana pakaian orang biasa, mana pakaian orang kiai, semuanya sama menggunakan dua helai kain putih. Mereka datang mengucapkan kalimat talbiyah yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'matah, dan segala kenikmatan, laka wal mulk, dan segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Mereka datang dari suku bangsa dan berbeda-beda.
tidak dibeda-bedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang membedakan di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan kita, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jemaah salat ulang rahimahullah. Apa yang kita ambil hikmahnya dari ibadah haji yang telah dilaksanakan oleh saudara kita, persatuan, persaudaraan umat Islam. Mereka datang dari kampungnya tidak saudara, mereka datang dari kampungnya bukan satu suku, mereka datang dari kampungnya bukan satu negara, tapi dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas disembah. Itulah yang mempersatukan mereka, persaudaraan umat Islam. Hikmah yang kedua kita ambil dari kisah perjalanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai sejarah historis. Selama bulan Dzulhijjah, ibadah-ibadah yang kita lakukan memetik daripada perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada masanya diklaim adalah bagian dari orang-orang Yahudi, diklaim bagian dari orang-orang Nasrani. Pada Nabi Muhammad, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kaum musyrikin Quraisy tidak mau kalah, dia mengklaim millata Ibrahim, mengikuti langkah Nabi Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam Al-Qur'an, wa ma kana li Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyya. Bagi Ibrahim dia bukanlah orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Hanifan muslimah, tetapi Ibrahim alaihissalam dia adalah orang yang memiliki kecondongan terhadap kebenaran, musliman, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah orang Islam sama seperti kita, yang syariatnya disempurnakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini kita mengikutinya. Apa yang dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Pertama, Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Diceritakan di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya yang bernama Azar. Dia seorang pekuat dan pemahat patung, sekalipun penyembah patung. Kalau hari ini mungkin tidak ada penyembah patung, tetapi kalaupun ada, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memiliki ayah yang bernama Azar. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk berada di jalan yang benar, mengajak ayahnya untuk bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Atattakhiduna asnaman alihan, wahai ayahku, apakah engkau yang membuat patung ini lalu kemudian engkau sembah? Inni ara wa qaumuka, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum-kaummu lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu kemudian ayah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyambut perkataan Nabi Ibrahim dengan baik, justru menyambut dengan perkataan yang sangat kasar. Ya Ibrahim, la illam yantahi ila an atumannak, kalau engkau selalu menasihatiku, kalau engkau melarangku membuat patung dan menyembah patung ini, aku akan merajammu, aku akan melemparmu sampai mati. Tetapi tidak membuat Nabi Ibrahim marah. Nabi Ibrahim menjawab dengan sopannya, bahkan mendoakan ayahnya. Salamun alaikum sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Semoga keselamatan bagi wahai ayahku. Aku akan mohonkan ampun engkau kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhanku sangat dekat dengan aku. Tuhanku sangat baik dengan. Begitu sopannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekalipun ia mau dibunuh, sekalipun ia mau dirajam oleh ayahnya, tetapi tidak membuat Nabi Ibrahim marah. Justru dia mendoakan ayahnya. Apa hikmahnya? Kita harus belajar, sekalipun kita berbeda pendapat dengan ayah kita dan orang tua kita, jangan sampai meninggikan suara kita, tetap sopan santun kepada orang tua kita, tetap berakhlakul karimah kepada orang tua kita. Dari tuntunan dari para nabi
Rasul sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ujian yang kedua selesai dari ayahnya Ibrahim diuji, yang kedua dari kaumnya. Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya, wahai kaum, kalian ini senangnya menyembah batu, senangnya menyembah berhala, padahal dia untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan kalian. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung-patung yang disembah oleh kaumnya, ditinggalkan satu patung yang paling besar. Lalu kemudian persidangan Nabi Ibrahim disidang oleh Raja Namrud yang laknatullah. Apa kata Raja Namrud? Ibrahim, kau yang menghancurkan patung-patung ini? Tidak. Lalu siapa yang menghancurkan mereka? Yang ada di dalam ini cuma ada kau. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan salah satu patung yang masih diberikan kapak untuk menghancurkan patung-patung yang lain. Tentu mereka tidak percaya. Mana mungkin dia bisa menghancurkan patung-patung yang lain, sedangkan patung yang besar itu tidak mungkin bisa menghancurkan patung-patung taruhan kau. Lalu Nabi Ibrahim tersenyum. Lantas kenapa kalian sembah kalau memang dia tidak dapat memberikan, mendapatkan manfaatnya untuk dirinya sendiri? Bagaimana memberikan manfaat kepada kalian? Lantas kenapa kalian sembah-sembah? Kaumnya kalah berdebat dengan Allah menggunakan otak. Kaumnya berdebat dengan otak menggunakan otak. Lempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api oleh kaumnya. Lantas apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Turun mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada api yang sangat besar itu, yang sangat besar itu, "Qulna ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berkata kepada api, "Bardan, jadilah engkau dingin, wa salaman, dan selamat kepada Ibrahim." Nabi Ibrahim yang seharusnya hangus, hancur menjadi debu, harapan kaumnya yang sangat kejam itu, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim keluar dari api yang sangat bergejolak tanpa ada luka-luka sedikit pun, bahkan dia sangat kedinginan bahkan keluar dari sebuah salib. Itulah mujizat Allah yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dari ayahnya lulus, ujian dari kaumnya lulus, ujian yang paling terakhir yang sangat berat bagi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menunggu kedatangan seorang anak. 86 tahun lamanya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas shalihin." Tuhan, berikan kurniakan kepada keturunan yang saleh. 86 tahun lamanya menunggu keturunan, menunggu seorang anak. Fabasyarna bighulam halim. Kemudian Allah memberikan seorang anak yang sangat saleh yang bernama Ismail. Tetapi tidak sampai di situ. Begitu Allah memberikan seorang putra kepada Ibrahim alaihissalam ketika menginjak dewasa. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim hendak menjadi anak. Nabi Ibrahim menunggu seorang keturunan 86 tahun lamanya. Kemudian ketika ia diberikan keturunan, begitu menginjak dewasa, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan melalui mimpi para nabi bukan tidur, mimpi para nabi bukan godaan syaitan, tetapi mimpi para nabi dan rasul ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dalam Al-Quran? Falamma balagha ma'ahu sa'yan, dan ketika sudah sampai dewasa Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat engkau di dalam tidurku, yakni bermimpi. Anni adbahuka fanzur madza tara, aku menyembelih, fanzur madza tara, lalu bagaimana pendapat?" Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, tidak semena-mena langsung menyembelih anaknya, tetapi Nabi Ibrahim bukan pendapat kepada anaknya. Fadl ma'ala, bagaimana pendapat wahai anak? Itulah contoh Nabi Ibrahim kepada seorang anak, ayah seorang anak kepada anak. Jangan mentang-mentang ini saya ayahnya,
lalu kemudian dengan sewenang-wenang seenaknya memerintahkan anaknya begini begitu dan sebagainya, berpendapat berbagi pendapat dulu bagaimana. Fadlul mata taro, perintah Allah, diskusi dulu dengan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fadlul mata taro, bagaimana pendapatmu hai anakku? Nabi Allah Ismail alaihissalam menjawab dengan santai, menjawab dengan yakin dan percaya. Lalu kemudian apa kata Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya? Lalu laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan apa yang menjadi perintahnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluarkan sebuah pisau yang sangat tajam siap untuk menggorok ke leher Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi ketika pisau itu hampir pada lehernya, hampir menyembelih Nabi Ismail, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memanggil Nabi Ibrahim, "Fabadaina bidin 'adim." Apakah aku menggantikan Ismail dengan seekor domba, dengan seekor kibas, dengan seekor kambing? Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang taat dan patuh. Lalu apa yang Allah puji untuk kita hari ini? Kesulitan ekonomi, banyak utang dan sebagainya, itu ada sebagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, kalau kita sabar dengan sholat dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah ujikan kepada kita, insya Allah akan mendapatkan solusinya. Masyaallah muslimin, jemaah sholatul rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita mengambil hikmah dari hikmah ini. Yang pertama, persatuan dan persaudaraan umat Islam dengan beribadah haji. Yang kedua, membagi hikmah dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkorban. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelebihan rezeki, berkorbanlah. Jangan takut, jangan ragu. Setiap bulu yang ada di hewan kurban yang kita sembelih, baik itu sapi maupun kambing, hitunglah berapa banyak bulu yang ada di sana. Sebegitu banyak pula Allah hapus dosa-dosa kita kalau kita berkorban dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah repot. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, kalau mampu berkorban 1 ekor sapi, berapa banyak jumlah bulu yang ada di sana. Begitu banyaknya jumlah bulu itu juga menjadi bukan pada kita dosa-dosa yang diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah-ibadah kita, terutama yang hari ini berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya. Wallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi nasara 'ibadihi wa 'ala ihsanihi wa in'amihi wa 'ada 'alaina fi hadhihi al-ayyam awa'id birrihi wa ikramihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazilihi wa imdadihi wa ashkuruhu ala kamalihi judi 'ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah al-mulk wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful ibadi wa zuhadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi kanu amra al-jahim bi baladillahi al-haram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ya ibadallah, ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi nafsi wa tanna bi malaikatihi tusib wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa rasulika wa malaikatihi muqarrabin wa sallallahu alaihi wa sallam. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abi
وعلى الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصر عبادك الأحياء. اللهم ارفع الولاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والمخلة والتوليات والجهاد والسدائد والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إن من شاء غاشة وعن بلد سلماء يا غاشة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وإياهم وجمعتنا وأولادنا وتلامذتنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل الجنة ولا تجعلنا يا الله من أهل الشر والخير. اللهم جبرنا بالعافية والسلامة حقنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من جبة الندامة إنك تسد الطعام. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا أمرنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله